Assalamualaikum, selamat datang di channel Bieng Hai. Lemper lapis ini selain penampilannya yang lebih cantik, lebih menarik selera, rasanya juga pasti lebih yahut ya, karena emang isinya double. Dan resep ini sudah recommended, sudah saya pakai jualan juga. Simak terus sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya saya pakai beras ketan putih, pilih yang kualitasnya benar-benar bagus, dicuci bersih lalu direndam sekitar 1 jam, 500 ml air, garam, santan instan, serai dan juga salam. Untuk takaran lengkap sudah saya tuliskan di deskripsi. Nah, untuk isiannya saya pakai 300 gram dada ayam dengan bumbu halus. Ada bawang putih 1 siung, kemiri, lalu ketumbar, bawang merah, salam dan serai, lalu garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Langkah pertama, kita didihkan air untuk merebus dada ayam. Kita skimming dulu untuk kotoran dan busa-busa yang keluar supaya daging ayamnya itu putih, bersih, dan tidak berbau amis. Setelah bersih, kita lanjutkan rebus ayamnya sampai dagingnya matang. Untuk ngaron beras ketannya seperti ini caranya ya. Yang pertama, kita masukkan air, salam, serai, dan juga garam ke dalam panci. Ini kita didihkan supaya aroma dari salam dan serainya itu keluar. Di tungku satunya lagi kita bisa mengukus beras. Pastikan air di dalam dandang itu sudah mendidih supaya mengukusnya itu cepat. Kita kukus beras sampai berasnya itu bersatu, tidak berpisah-pisah, biasanya kaku kalau dipegang seperti ini. Apabila sudah dipastikan berasnya kaku, baru kita masukkan santan instan ke dalam rebusan salam dan serai. Aduk rata. Setelah mendidih kembali, kita matikan api. Setelah itu, masukkan beras tadi yang sudah kaku ke dalam air santan. Nah, takarannya seperti ini ya, asalkan berasnya terendam semua, tidak perlu berlebihan sisa santannya, supaya tekstur nasi ketannya nanti tidak kelembekan. Selanjutnya ini kita biarkan dulu supaya mengembang. Pancinya ditutup sekitar 10 menit. Sambil menunggu aronnya mengembang, kita angkat dada ayam. Untuk selanjutnya kita olah menjadi isian lemper yang enak. Angkat dan dinginkan. Nah, untuk bumbu halus kita tambahkan garam supaya mudah nguleknya. Karena ini bumbunya sedikit, jadi kita ulek saja ya, tidak perlu menggunakan blender. Bumbu isian lemper ini benar-benar saya rekomendasikan, enak banget. Untuk serainya kita iris tipis bagian putihnya saja. Selanjutnya akan kita haluskan. Untuk batangnya kita geprek, kita sertakan di bumbu halus. Nah, selanjutnya kita panaskan kembali dandang. Ini kita masak atau kukus beras ketannya yang sudah kita aron. Masukkan juga salam, serainya, sertakan biar wangi ya. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Supaya lemper kita itu tahan lama, tidak mudah basi. Selama mengukus, kita bikin isiannya. Nah, untuk daging ayamnya boleh dicincang halus, boleh juga dicopper seperti ini. Mohon maaf ya kalau videonya lompat dari nasi ke isian, ke nasi lagi, karena memang kalau di dapur seperti itu adanya ya. Untuk efektivitas waktu kita harus lompat dari sini ke sana seperti itu. Nah, ini kita chopper dulu daging ayamnya.
Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng, lalu kita tumis bumbu halusnya, masukkan juga salam dan serai. Nah, untuk menumis bumbu ini gunakan api yang kecil saja karena bumbunya mengandung kemiri sehingga cepat untuk gosong ya. Jangan ditinggal, terus diaduk. Lalu kita tambahkan air sekitar 100 ml ya. Tambahkan gula pasir dan juga kaldu ayam bubuk. Setelah itu kita masukkan ayam yang sudah dichopper atau dicincang halus. Aduk-aduk. Ini dimasak sampai ayamnya kering, gunakan api sedang cenderung kecil. Boleh dites rasa. Untuk rasa isian lemper ini cenderung asin dominan manis ya. Nah, ini sudah kering, sudah jadi ya. Kita balik lagi ke nasi. Nah, ini nasinya sudah matang. Kita angkat dari dandang, lalu kita kipasi sampai nasinya itu benar-benar dingin. Sebelum dicetak, nasi ini harus benar-benar dingin, dan dinginnya itu tidak bisa dingin alami dibiarkan begitu saja ya, harus dikipasi supaya nasinya itu tidak mengeluarkan uap berlebihan dan berakibat lembek. Nah, ini kita buang untuk salam dan juga serainya. Setelah dingin, kita siapkan nampan segi 4 seperti ini dan juga kertas nasi 2 lembar. Kita bagi 3 nasinya karena kita akan membuat 3 layer nasi. Ambil satu bagian, lalu kita ratakan di atas nampan. Ini tidak akan lengket karena mengandung minyak dari santan. Nah, setelah rata padat seperti ini, kita tuangkan atau dibalik di kertas nasi. Lakukan 1 kali lagi untuk 1 bagian nasi. Untuk bagian nasi terakhir kita ratakan sama. Nah, untuk ini tetap di dalam nampan ya. Lalu kita beri isian setengah dari daging ayam tadi. Kita ratakan sambil ditekan-tekan sedikit. Lalu kita tuangkan lapisan nasi di atasnya. Kita tekan supaya menyatu. Tambahkan lagi untuk sisa isian daging ayamnya. Ini kita ratakan. Selanjutnya kita masukkan lagi lapisan nasi yang terakhir. Tekan supaya padat. Rapikan pinggirnya. Selanjutnya bisa kita potong sesuai dengan selera. Besar kecilnya tergantung dari pesanan ataupun kehendak kita ya. Kita siapkan daun pisang yang sudah dilayukan. Ini dipotong kecil seukuran dengan potongan lemper kita. Ada juga yang ukurannya lebih besar. Jadi yang lapisan pertama kita pakai daun yang kecil. Nah, untuk sisa-sisa adonan seperti ini bisa kita sisihkan, bisa kita langsung cicipi juga. Nah, kita ambil ya potongan yang bagus, lalu letakkan di atas potongan daun pisang seperti ini. Nah, apabila aja mau menghidangkannya
di dalam rumah kita sendiri gitu, bukan pesanan ataupun bukan untuk di luar ruangan. Bungkusnya bisa seperti ini untuk mengekspos kecantikan dari lapisan isian. Dan kita pakai biting kecil saja, kita patahkan tapi tidak sampai putus ya, di tengah, lalu kita tekan seperti ini untuk mengunci. Rapikan di pinggirnya supaya tidak keluar-keluar seperti ini. Ini cantik sekali. Nah, kalau untuk isian snack box atau suguhan pengajian ataupun di luar ruangan, kita ambil daun pisang yang lebih lebar untuk bungkus luar, lalu digulung, dirapikan supaya tetap persegi. Untuk di ujung kita lipat segitiga seperti ini, rapihkan supaya nasinya tertutup rapat. Dan terakhir kita kunci sama menggunakan biting kecil yang kita patahkan di tengah dan kita tekan seperti ini. Cantik bukan? Kita lanjut bungkus sampai semuanya selesai. Nah, untuk yang lebih praktis, bungkusnya bisa pakai plastik OPP seperti ini. Diisi dengan kertas nasi motif daun. Ini lebih praktis lagi. Sama metodenya, kita gulung, upayakan tetap persegi. Lepas perkatnya dan kita rekatkan. Nah, seperti ini. Masih cantik penampilannya. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa bantu subscribe, kasih like dan juga tinggalkan komen. Videonya boleh di-share juga kok. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap di channel Be Enghai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.